Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu, Saudara, hari ini kita akan mempelajari pokok yang sudah sering kita dengar, yaitu tentang iman. Kalau ditanya, apakah kamu memiliki iman? Maka kebanyakan orang Kristen akan menjawab, ya, saya punya iman. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kamu percaya Allah itu ada? Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya pertanyaan ini konyol. Dan kalau ada orang yang berkata, ya, saya percaya Allah itu ada, maka ada implikasi, ada pengertian di balik jawaban saya percaya Allah itu ada. Hari ini kita akan belajar tentang iman yang benar. Mungkin sudah banyak kita mendengar tentang khotbah iman, tetapi hari ini kita mau mempelajari dari satu kitab, dari satu ayat yang sering kali dikutip, yang sering kali dibaca, yang sering kali didengar. Kita mau belajar tentang ayat ini, tentang ciri iman yang benar. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sederhana dari pembacaan kita. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Yes, tentu kita setuju pernyataan penulis Ibrani ini. Saya punya iman. Oleh karena itu saya yakin saya berkenan kepada Allah. Tetapi tidak titik sampai di situ. Kelanjutan pernyataan penulis Ibrani, sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau datang kepada Allah, ia harus percaya. Saya ulangi lagi, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dari ayat ini kita melihat dua ciri iman yang benar. Ciri yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Nampak pernyataan ini sederhana. Seperti yang sudah saya katakan, kelihatannya konyol. Saya percaya Allah itu ada. Saya bukan orang ateis atau orang yang tidak percaya Allah itu ada. Saya juga seorang yang beragama. Tetapi penulis Ibrani, jika ingin disederhanakan, makna ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Maka kita harus bertanya kepada diri sendiri, kalau Allah itu ada, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita percaya Allah itu ada, apakah hidup kita mencerminkan keberadaan Allah secara nyata? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin memberikan satu contoh tentang iman yang benar. Bagaimana tokoh ini benar-benar menghidupi keberadaan Allah dalam hidupnya. Bukan saja dia mengatakan, aku percaya Allah itu ada, tapi dia tahu di balik ungkapan Allah itu ada implikasi yang harus
dijalani dan dilakukan. Itu sebabnya tokoh besar ini disebut sebagai Bapak orang percaya. Mari kita baca dalam Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Usia 99 tahun, Abram mendapatkan panggilan Allah yang akan mempengaruhi hidupnya. Kita tahu di usia 75 tahun dia pun mendapatkan panggilan Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, dari rumah bapa, dari keluarganya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kurang lebih 25 tahun kemudian, Allah meneguhkan panggilannya. Allah memperkenalkan diri kepada Abram, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, kalau kita membayangkan panggilan Allah kepada Abram, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah meminta Abram untuk hidup tidak bercela, hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak dan standar Allah itu sendiri. Kalau saya bandingkan, saya analogikan kehidupan Abraham ketika Allah berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Hiduplah di hadapanku. Saya analogikan kehidupan Abram adalah seperti seekor ikan di akuarium. Kita tahu akuarium adalah tempat ikan hidup terbuat dari kaca sehingga kita bisa melihat keindahan, kelucuan, tingkah laku ikan itu. Apa yang terjadi dengan ikan itu kita dapat awasi, kita dapat lihat, kita dapat nilai, kita memperhatikan gerak-gerik tingkah laku ikan tersebut. Demikian pula Abram. Ketika Abram dipanggil untuk hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, maka Abram di hadapan Tuhan harus hidup tidak bercela karena selalu diawasi, dilihat, dinilai, diperhatikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Hidup Abraham diharapkan, diinginkan oleh Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan keinginan dan kehendak hatinya, yaitu hidup tidak bercela. Nah, demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, iman Abraham seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita orang percaya, mengikuti jejak dan teladan iman Abraham dalam kehidupan selanjutnya. Abraham hidupnya tidak bercela di hadapan Allah. Kalau kita menyadari, percaya bahwa Allah itu ada, maka seperti Abram, kita pun harus hidup tidak bercela. Kita menyadari kehidupan kita seperti sebuah akuarium yang dipandang, yang dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah yang Maha Kuasa.
tidak ada yang dapat kita sembunyikan oleh karena kita ada di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Namun ada satu contoh yang dapat kita pelajari dari Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mereka atau orang-orang Kristen di Kreta mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sekali lagi saya ulangi, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Orang-orang Kristen di Kreta, di mana Titus ditunjuk sebagai penilik jemaat atau pendeta di sana, dinasihatkan oleh Paulus untuk menasihati orang-orang di Kreta supaya mereka hidup seturut dengan Injil Kristus. Tetapi di ayat yang ke-16 kita mendapati mereka mengaku mengenal Allah. Dengan mulut mereka mengaku, aku orang percaya, aku orang Kristen. Tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan pengakuan dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Mereka keji, mereka durhaka, mereka tidak sanggup melakukan sesuatu yang baik. Jadi, kalau Allah itu ada, memperhatikan, mengawasi, melihat, menilai gerak-gerik setiap orang Kristen, orang percaya. Orang-orang Kristen di Kreta dalam Titus 1 ayat 16, mereka bertindak, mereka berbuat seolah-olah Allah itu tidak ada, alias tidak percaya Allah itu ada. Berarti ini sama dengan ateis. Tidak salah kalau saya menggunakan orang-orang seperti ini yang mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatannya seolah-olah Tuhan atau Allah tidak ada, maka disebut sebagai Kristen ateis. Tidak ada orang yang ingin disebut Kristen ateis. Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang mengaku mengenal Allah, mengaku beribadah dan tekun ke gereja, tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang seolah-olah Allah itu tidak tahu, Allah itu tidak ada, yang seolah-olah ini bukan urusan Tuhan, ini hidupku, ini mauku, dan sebagainya. Iman yang benar adalah iman seperti Abraham. Kalau dia mengaku mengenal Allah, dia mengaku percaya bahwa Allah ada, maka hidupnya adalah hidup yang senantiasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan, melihat setiap gerak-gerik tingkah laku dan perbuatan kita. Yang Tuhan mau, ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Yang kedua, ciri iman yang benar di ayat Ibrani 11 ayat 6 ini adalah kesungguhan mencari Allah. Iman yang benar adalah iman yang sungguh-sungguh mencari Allah. Mungkin kita pahami, saya sudah mencari Allah. Tiap minggu saya ke gereja, saya ibadah, saya sudah mencari Allah. Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita puas mencari Allah hanya hari-hari dan saat-saat tertentu. Hubungan kita dengan Allah bukanlah hubungan yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya hari Minggu saja, 2 jam saja Tuhan, aku
mencari Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Selebihnya hidupku adalah urusanku sendiri. Tidak seperti itu. Orang yang mencari Allah bukan berarti Allah itu hilang. Tapi orang yang mencari Allah adalah kesadaran, kerinduan di dalam hatinya untuk dia datang kepada Allah karena dia membutuhkan kehadiran Allah sebagai sumber kehidupannya. Kesadaran yang dibangun, kerinduan yang timbul dalam hidupnya bahwa dia itu butuh kehadiran Allah karena dia adalah sumber kehidupannya. Banyak orang menyadari mencari Tuhan karena di tempat tertentu, di waktu tertentu, dan sebagainya. Seharusnya kesungguhan mencari Tuhan dibangun setiap waktu, setiap saat. Karena Allah itu adalah kekal, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hubungan yang kita bangun bersama dengan Allah adalah hubungan setiap waktu. Saya memberikan contoh di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor rusa yang haus, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Apa kehausan seekor rusa? Kalau rusa itu haus, dia akan mencari air. Ketika dia mencari air di sungai, perjalanan menuju sungai adalah perjalanan yang berbahaya. Karena akan dihadang oleh predator, entahkah singa, entahkah harimau, entahkah serigala. Dia akan berlari walaupun dia dalam keadaan haus, dia akan mengalami kehausan yang meningkat. Tapi ketika dia sudah mencapai sungai, apakah bahaya itu hilang? Bahaya tetap muncul karena di sungai ada predator lainnya, yaitu buaya. Rusa yang haus tidak peduli dengan bahaya, asalkan dia mencapai air untuk memuaskan dahaganya. Bayangkan, pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor rusa yang haus. Dia tidak harus mencari air apapun resikonya, apapun tantangannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti rusa yang haus, yang merindukan air? Kita merindukan Allah sebagai kebutuhan kita, seperti rusa membutuhkan air. Banyak orang sudah puas ketika dia sudah datang kepada Tuhan pada saat-saat tertentu. Sejatinya Allah rindu setiap waktu, setiap saat untuk kita datang dan berhubungan dengan Dia. Kalau begitu, saya tidak bisa kerja, Pak. Saya tidak bisa beraktivitas. Tidak juga. Kerinduan kepada Allah tidak harus kita mempunyai sikap di dalam sikap-sikap yang formal dan normal, tetapi bisa dibangun dengan komunikasi batin dan roh kita kepada Allah. Ayat yang kita baca di ayat yang ke-6 tadi, Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kadangkala orang Kristen terbalik. Dia mau upah dari Tuhan, tetapi kesungguhan untuk mencari Tuhan dia tidak lakukan. Apa itu upah? Upah dari Allah. Karena kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa jadi Tuhan menjawab doa kita. Bisa jadi berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bisa jadi pertolongan yang Tuhan berikan. Jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan.
upah berbagai macam. Tetapi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Selama kita sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan melalaikan janjinya. Ini pun setara, sejajar dengan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau orang itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada tanda penambahan dari Tuhan. Dan itulah upah dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada upah, ada penambahan dari Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kehidupan kita pun akan nampak terlihat tidak ada penambahan. Paling tidak, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menambahkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Walaupun secara fisik tidak ada berkat yang kita dapatkan, tetapi ada berkat rohani di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kita mencari Tuhan. Ada upah, yaitu upah damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki iman yang benar, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi jika orang itu tidak beriman, dia tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman seperti apa yang sedang kita punyai, yang sedang kita bangun? Apakah iman percaya bahwa Allah itu ada? Apakah iman kita sungguh-sungguh mencari Dia, haus akan Dia, membangun kehidupan dengan Dia? Saat teduh kita, pembacaan firman Tuhan kita, doa-doa kita, apakah menunjukkan kesungguhan? Maka yakinlah kalau kita lakukan semuanya itu, Allah akan memberi upah kepada kita. Tuhan akan menambahkan apa yang ingin Dia tambahkan dalam hidup kita. Mari kita miliki iman yang benar seperti Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini.